para sesepuh, para tokoh masyarakat setempat, dan segenap ketua dan para pengurus Masjid Al-Muntaha, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, shaimin shaimat, yang tua-tua tidak sebut gelarnya, yang muda-muda pun tak disebut namanya. InsyaAllah kita semua senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di masjid ini dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peramalan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan akan menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah bacaan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, kita semua dan seluruh keluarga kita kelak akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW yang akan diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah memasuki di tanggal 9 Ramadan di tahun 1446 Hijriah yang tentunya bersamaan di tanggal 9 Maret di tahun 2025. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ibadah puasa ini melengkapi rukun Islam yang keempat. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Dibangun agama Islam itu atas 5 dasar. Jadi jangan dia mengaku sebagai seorang Islam kalau 5 karakter ini tidak ada di dalam dirinya. Hal ana muslim, apakah saya seorang muslim? Maka untuk mengetahui karakter seorang muslim atau tidaknya, wajib di dalam diri seorang muslim dia harus mempunyai 5 karakter. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama, bahwa engkau bersaksi dengan mata kepalamu dan dengan mata hatimu tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti yang pertama. Ini rukun yang pertama, syarat dia kalau mengaku sebagai seorang muslim. Ikraman bil lisan, keimanan itu mengucap 2 kalimat syahadat, diucapkan dengan lidah dengan pengakuan 2 kalimat syahadat. Wa tasdiqan bil qalbi, dibenarkan, diyakini di dalam hatinya. Wa af'alun bil arkan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu namanya keimanan. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Setelah dia mengakui pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, maka rukun yang berikutnya mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga membayar zakat. Wa shauma Ramadan, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji bagi yang diberikan kemampuan. Istata'a, yang mampu lahiriah, yang mampu batiniah, maliyah, jasmaniyah, maka dia wajib menunaikan ibadah haji. Makanya hurufnya ini ada huruf aqaf, ada huruf waw. Kalau dia haji, lah pasti dia puasa. Kalau dia puasa, lah pasti dia bayar zakat. Baik zakat mal bagian nisabnya 13,5 emas, nisabnya selama 1 tahun, nisabnya 13,5 lah, atau sama dengan 85 gram. Kalau tidak ada nyimpan emas senilai 85 gram, atau dia menyimpan barang yang harganya pajak beli emas sebanyak 85 gram, atau duit misalnya, itu wajib dikeluarkan.
atau zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Sudah, kalau dia membayar zakat artinya dia sholat. Kalau dia sholat, pasti dia masuk Islam, agama Islam. Jadi tidak pajak kalau dia berangkat haji, tidak puasa, tak bisa. Atau dia puasa tapi tidak bayar zakat, tidak pajak juga. Atau dia bayar zakat tapi tidak sayang, tak pajak juga. Maka itu maknanya dia ada kesinambungan. Kalau dia haji, lah jelas dia puasa. Kalau dia puasa, lah jelas bayar zakat. Kalau dia bayar zakat, lah jelas dia sholat. Kalau dia sholat, lah jelas dia masuk dalam agama Islam. Sebab ini kadang-kadang Bapak, ada yang dia berangkat haji tapi tidak sayang, ya. Atau dia ada yang tidak berangkat haji tapi tidak puasa. Tambah lagi yang parah lagi kan kalau nih. Naudzubillah dzalik. Maka itu kalau untuk mendirikan fondasi suatu bangunan ini diibaratkan sebelum dia membangun gedung, rumah, itu dia harus punya lahan dulu kan. Ini pokok pangkal yang pertama. Lahannya apa? 2 kalimat syahadat. Tak mungkin kita nak membangun gedung itu lahan orang lain, mana orang yang punya lahan. Yang kedua baru as-salatu imaduddin faqad aqamaha aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan salat sama dengan mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat sama dengan merubuhkan agamanya. Ini namanya tiang pancang, ceker ayam, tapak gajah, penguat. Itulah namanya salat fondasi, betul. Jadi apalah artinya kalau dia ada atap, kalau dia puasa, misalnya puasa itu ibarat atap, ya. Zakat itu ibarat ventilasi udara, ada jendela, ada pintu, tidak cukup itu. Dilengkapi dengan kipas angin, disempurnakan dengan AC biar sejuk dingin. Atap itu fungsinya untuk menahan segala sesuatu terpaan hujan panas, kemudian badai dan lain sebagainya. Itu puasa. Atap ada, ya. Atap ada, ventilasi udara ada, tapi dindingnya rapuh, roboh. Yang penguat bangunan itu ialah dinding tadi sholat. Bapak Ibu sekalian, bahkan dalam hadis lain Nabi menegaskan badan muslim wal kufri as-sholat. Yang membedakan seseorang itu muslim atau kafirnya sholat. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka sungguh dia kafir, ya. Itu dapat tawar-menawar lagi. Sengaja meninggalkan sholat, dapat diutur bagi perempuan lanang utur apa? Sholat mampu berdiri, tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu duduk berbaring, tidak mampu berbaring sholat dengan isyarat, tidak mampu juga sholat di dalam hati, tidak pacak juga bawa masjid semayang beliau. Kalau memang tidak pacak niat. Jadi tak kata alasan halangan tentang masalah sholat kecuali perempuan berhalangan maka tidak wajib sholat. Tidak wajib juga baca Quran, bahkan diharamkan kalau perempuan berhalangan. Tapi kalau lanang tak kata alasan anu ya. Nah kita membahas tentang rukun Islam yang nomor 4, yakni shaumah Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surah Al-Baqarah ayat nomor 183. Yang mana ayat ini telah memvonis, menetapkan, memutuskan. Nah, ya. Kalau kita ini selalu memutuskan sesuatu itu mengingat, menimbang, memutuskan apa dia kalau bahasa itu. Kalau ini sudah merupakan vonis, ketentuan, kewajiban oleh Allah Taala. Sebagaimana firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuha, ini harfun nida, ini panggilan, seruan. Siapa yang menyeru? Allah Ta'ala. Siapa yang diseru? Ay amanu, hai orang-orang yang beriman.
Allah tidak memanggil panggilan ini dengan panggilan yang global. Ya ayyuhan nas, bukan. Hai manusia, tidak. Allah tidak memanggil juga mentang-mentang Allah turunkan surah Al-Quran ini di negeri Arab, Mekah, Madinah, yang dipanggil cuma orang Arab. Ya ayyuhal arabiyyun kutiba alaikumus syiyam, udah hati. Hai orang-orang Arab, diwajibkan atas kalian berpuasa, tidak gitu. Atau Allah memanggil dengan panggilan ya ayyuhal ajamiyun, hai orang-orang yang bukan Arab, tidak juga. Atau Allah memanggil dengan panggilan golongan tertentu, ya ma'syarul jin, hai golongan jin, diwajibkan atas kalian berpuasa, juga ingat. Tapi cukup Allah Ta'ala memanggil dengan kata amanu, telah mewakili baik yang orang Arab atau yang bukan Arab, baik golongan jin atau manusia. Jin ini ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kalau jinnya fasik, kalau jinnya itu jin kafir, itulah disebut dengan syaitan. Syaitan, syayatin jamaknya, setan-setan, penggoda Bani Adam itu setan-setan. Kalau yang namanya jin muslim, itu namanya jin. Karena minal jin. Cuman sayangnya iblis itu dia fafasaku an amri rabbi. Dia ingkar terhadap perintah Tuhan. Maka dia termasuk golongan jin itu. Tapi bedanya jin itu tidak seluruhnya kafir. Ada juga yang muslim. Sama cak kita juga. Manusia itu tidak seluruhnya kafir. Ada yang muslim. Dan dia juga sama beranak pinak sama cak kita. Ada lanang, ada betina. Jin sama, cuman alamnya yang berbeda. Baik sekalian. Kemudian apa lagi? Di situ Allah telah mengkhitab, menetapkan, memutuskan, mewajibkan. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba diambil dari 3 kata, dari 3 huruf kataba. Fi'ilnya fi'il madi, yaktubu fi'il mudhari', kataba dibaca kutiba. Ini binanya lil majhul dan bil munahu. Ada penekanan yang sangat, ada penekanan. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau bahasa kita, kamu yang beriman ini wajib berpuasa. Titik, tidak pakai koma. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, menjadi fi'il madhi. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi ibadah puasa itu Bapak Ibu sudah ada di zaman Nabi dulu. Zaman Nabi Adam sudah ada puasa, sudah. Nabi Adam berpuasa dalam setiap bulannya, setiap tanggal 13, 14, 15 yang kita kenal dengan Ayyamul Bir. Hari-hari bulan itu berwarna putih. Bukan puasa putih, makan nasi putih sama baju putih, bukan. Makan nasi putih, baju putih, gigi putih, rai putih, bukan. Maksudnya itu bulan dalam kondisi berwarna putih. Itu namanya Ayyamul Bir. Ini puasa Nabi Adam. Syariat ini hanya berlaku, diwajibkan Nabi Adam dan kepada pengikutnya. Dan itu tidak berlaku lagi, expired sudah, habis masanya. Tapi hukumnya sunnah, tidak wajib. Ada lagi puasanya puasa Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berpuasa selama 1 tahun namanya. Kapan? Waktu muat kapal. Ketika akan terjadi banjir yang dahsyat. Ketika Allah mengkhabarkan melalui malaikat Jibril akan diturunkan Adam, tsunami yang dahsyat. Di situ Nabi Allah Nuh mohon petunjuk, ya Allah, bagaimana dengan cara supaya selamat buat kapal? Dengan apa kau nak buat kapal? Dengan kayu. Dari mana kayunya? Kau tanam dulu di pohon. Tanam dulu itu kayu sambil aja jadi pohon. Mau nanamnya kayu itu 200 tahun. Jadinya pohon 200 tahun. Jadinya buat kapal 200 tahun. 200 tahun nanam pohon, 200 tahun jadi pohon, 200 tahun buat kapal berhasil. Umur Nabi Nuh alfun ila khamsina sana, 950 tahun. Tinggi Nabi Nuh 16 meter. Lebar badan Nabi Nuh 6 meter. Bayangin Bapak Ibu sekalian, tingginya 16 meter, lebar badan 6 meter, mana kuburannya?
semua mimbar ini. Kalau Nabi Adam dia tingginya 20 meter. Keterangan lain 40 meter. Lebar badannya 8 meter. Itu Nabi Adam. Subhanallah, tabarakallah. Karena di zaman dulu manusia sedikit masih sedikit. Jadi semakin ujung-ujung makin kecil lagi. Nah kita ini standar lah. Umat Nabi Muhammad ini umurnya lebih kurang baina sittina wa sab'in. Umatku itu umurnya berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Yang melewatinya jarang. Alhamdulillah sini ada lebih 70 Pak. Banyak. Oh ya Allah, nikmat luar biasa. Kami yang muda ini tidak tahu sampai apa kan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang melewati umur Nabi itu luar biasa. Kami yang umur baru 40 belum 50 ini tidak tahu nyampe yang beda. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur kalau kita insya Allah. Nah itu Nabi itu muat kapal 200 tahun, berpuasa selama 200 tahun, dalam setiap tahunnya Nabi itu berpuasa setahun. Ya Allah, mana itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpuasa model macam kita sebulan ada lakukan rasanya. Cuma alhamdulillah tidak ada pula terlalu panas juga. Ada hujan, insya Allah mudah-mudahan Palembang masih aman lah. Cuma kami dengar kabar semalam ada banjir. Di arah Sekip, di arah titik-titik yang memang rawan banjir. Tapi tidak terlalu parah, alhamdulillah dibanding dengan di Bekasi, Masya Allah. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Ada lagi puasa Nabi Daud. Nabi Daud itu syariatnya hari ini puasa, besok tidak, seterusnya sampai beliau wafat. Dan syariat-syariat itu tidak berlaku lagi sudah, tapi hukumnya sunnah kalau digabungkan. Kita diwajibkan berpuasa selama 1 bulan. 1 bulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nabi baik setelah turun ayat ini, beliau waktu itu berumur lebih kurang 45 tahun, 44 tahun. 45 tahun, beliau wafat umur lebih kurang 63 tahun. Lebih kurang 8 atau 9 kali beliau itu mendapatkan syariat ibadah puasa. Cuma dapat 1 kali 30 hari. Dia 1 kali. Cuma dia dapat 1 kali 30 hari, selebihnya 29 hari. Selebihnya. Jadi puasa itu bisa dia 29, bisa 30 hari. Dan alhamdulillah kita puasa itu dari mulai fajar siddiq, adzan berkumandang di waktu subuh sampai dengan lighurub syamsi, tenggelamnya matahari, lebih kurang 13 jam. Ada sebagian di negara dia tidak nemui malam Pak. Negara apa namanya lupa kan. Kita banyak-banyak bersyukur masih ketemu malam. Tidak perlu lama 13 jam. Ada lagi di negara lain itu ada lebih kurang 15 sampai 17 jam dia siang. Ada lagi yang tidak ada nemui malam. Mana mereka berpuasa itu? Itu waktunya itu yang diwajibkan mulai terbit fajar siddiq subuh sampai dengan tenggelam matahari. Jadi mana mereka yang itulah nasibnya. Makanya kita banyak-banyak bersyukur. Jadi kita lebih kurang 13 jam waktunya. Untuk apa Allah jadikan puasa itu? Untuk mendidik kita la'allakum tattaqun, supaya kita ini tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena prosesnya puasa itu banyak melalui riyadhah, pelatihan. Mata dijaga, mulut dijaga, kuping dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga, perut dijaga, kemeluan dijaga. Kita punya syahwat seksual ditahan di bulan Ramadan. Meskipun istri halal sekalipun tidak boleh berhubungan di siang hari ketika di bulan Ramadan. Itu diharamkan oleh Allah Ta'ala ketika di siang hari. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Tapi karena Allah ini Maha mengetahui, karena yang namanya kebutuhan seksual suami istri itu adalah termasuk fitrah, maka dihalalkan bagi kalian untuk menemui istri-istri kalian di malam hari. Jadi tidak ada haram. Kalau langsung diharamkan terus, waduh repot. Ini luar biasa. Agama itu diturunkan sesuai dengan aturan, dengan fitrahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, mendidik kita, melatih panca indera kita untuk tidak bermaksiat, kemudian
Kemudian hati kita juga jaga, tak boleh ada rasa iri, dengki, hasud, dendam, kemudian marah, kemudian kadzab, dusta, kemudian fitnah, caci, maki, ujub, riya, sum'ah. Kita dididik di bulan Ramadan. Dari mulai waktu baik kita kebiasaan bangun subuh susah, dididik melalui ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebelum subuh dah bangun kita. Cuman alangkah sayangnya kalau kita bangun itu, jangan kita tidak sholat minimal 2 rakaat aja. Rugi serugi-ruginya. Ya, itu untuk melatih kita kebiasaan ini. Kalau baca diaplikasikan di 11 bulan yang akan datang. Dibiasakan. Jam 5 kurang berapa menit kita adzan subuh, kita bangun makan sahur. Jangan tidak sholat minimal 2 rakaat aja. Ngapung doa di situ mustajab di waktu sahur. Wa yastaghfiruna bil ashar, kata Allah dalam Al-Quran, dan mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah di waktu makan sahur, di waktu fajar kadang sebelum menjelang subuh. Doa di situ tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita tidak dalam sehari-hari kebiasaan rutinitas yang kita lakukan yang buruk tidak kita lakukan, rem dengan sendirinya melalui ibadah puasa di bulan Ramadan. Sampailah disiplin kita punya waktu on time, ya. Salat zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, buka sama-sama berjamaah, luar biasa. Alangkah lemaknya paling dibaca di praktek setiap hari, luar biasa. Indahnya rasanya. Di bulan Ramadan kita baca Quran. Cuman kehendak kita tuh kalau baca jangan di bulan Ramadan baik. Bila di bulan Ramadan, sikanya masjid, musola, di mana tempat ada tadarusan, luar biasa. Cuman kami kepengen kalau baca setiap hari model baca ini, alangkah lemahnya baik baca Quran setiap hari, ya, tadarus Al-Quran. Kalau setiap hari model baca ini lah, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah akan buka keberkahan dari pintu-pintu dari langit dan pintu dari bumi dan semuanya. Itu luar biasa. Ala kulli hal, berhubung waktu kita sedikit lagi. Jadi kita pengen intinya faslun syuruti wujubihi khamsatu asya. Pasal pada menyatakan yang diwajibkan uang berpuasa itu ada 5 perkara. Jadi yang diwajibkan uang berpuasa itu ada 5 perkara. 1, yang diwajibkan berpuasa itu al-muslim, dia beragama Islam, baik Islam KTP, Islam JKK, Islam di buku nikah, Islam di identitas, wajib dia berpuasa. Wa taklifun, dan yang kedua taklif, mukallaf, dia dituntut dalam syariat, maksudnya sudah balik. Balik itu standarnya Pak, standarnya dalam fikih maksimal umurnya 15 tahun. Kalau lanang belum ihtilam, belum mimpi basah, kalau perempuan belum kedatangan haid, menstruasi, misal, maka sudah dihukumkan dia balik. Tapi jarang kan nyari cepat, tidak biasanya balik. Kalau betina standar 9-10 tahun sudah balik dia biasanya. Kalau lanang ini, lanang enggak, tuh kadang-kadang dapat jadi prinsip juga lanang. Apalagi banyak HP ini, ya. Banyak tontonan, kadang-kadang cepat dia balik. Dan yang berikutnya wa itaqatun, dia mampu untuk berpuasa. Mampu sih dalam arti kata dia tidak sakit, bukan dalam bepergian, kemudian dia tidak sakit, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Wasihatun, dan juga dia sehat. Wa iqamatun, dan dia tidak dalam perjalanan. Jadi yang diwajibkan puasa itu muslim, balik, mampu, sehat, dan tidak dalam perjalanan. Bagaimana ibu-ibu yang menyusui, perempuan yang hamil? Berarti dia termasuk kategori orang yang wanita kotor, orang yang kelawan daripada dia mampu ini. Berarti dia misalnya tidak mampu dalam arti kata dia khawatirkan terjadi sesuatu hal di janinnya, atau dia khawatirkan anaknya kalau misalnya dia ASI minum susu
Kalau dia puasa takut lagi asiknya kering, itu sugesti ditobil. Kalau Bapak Ibu yakin dengan hadis Nabi, malahan budak itu lagi hamil dibawa puasa, nah hebat, sehat luar biasa. Itu jaminan dari Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, niscaya kalian sehat. Itu jaminan dari Nabi itu. Kalau yakin Nabi, cuma kalau mindsetnya takut ini takut itu ya sudah. Jadi boleh, tidak apa-apa. Boleh dia tidak berpuasa dalam arti kata wa in kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jika ada di antara mereka yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dibayar puasanya di hari yang lain selama dia tinggalkan. Jadi wajib diqadha. Bagaimana dengan fidyah? Fidyah itu hukumnya sunnah untuk menghormati bulan Ramadan. Siapa bayar fidyah ini? Fidyah itu perempuan yang hamil, ibu yang menyusui, tidak dibayar tidak apa-apa. Fidyah itu terkhusus bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya, orang tidak mampu lagi berpuasa, jangan dipaksa puasa. Bapak-bapak lah sudah tua, suruh puasa atau ibu lah sudah tua renta, mata lah kabur, pipi lah kendur, giginya lah gugur. Obatnya bertabur, ngomongnya melantur-lantur, jalanan sungkur-sungkur. Dari maju kuat dan mundur, yang dimakan cuma makan bubur dan apa sekelopak bubur. Model macam ini kan sudah puasa bu, nafas lagi lah sarau ngapa? Nah, disuruh paksa puasa, lah kena penyakit timuan, letih, lesu, lemah, loyo, sekot lagi lemas. Kalau kita suruh puasa, sama dengan nyuruh dia mati. Jangan suruh puasa pak. Itulah utur namanya. Tidak wajib dia puasa. Agama itu mudah, tapi jangan dibuat mudah, jangan juga dipersulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Jadi solusinya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sebagai pengganti orang yang tidak mampu berpuasa, yakni membayar fidyah 1 hari 1 mud sebagai kifarah, penebus, pengganti untuk uang makan fakir miskin. 1 mud itu berapa? Kalau misalnya mengeluarkan zakat fitrah 4 mud, 2,8 kg beras dibagi 4 berarti 7 on lebih kurang. Dikalikan selama 1 bulan yang dia tinggalkan dalam sehari. Dalam sehari 1 mud dikalikan dengan sebulan. Itu bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Tapi kalau dia tidak katik makan lagi sahur, tidak ada wajib juga mengeluarkan fidyah. Agama itu mudah sebenarnya. Cuma jangan dimudah-mudahkan, jangan juga dipersulit Bapak Ibu sekalian. Kemudian faslun syurutu sihhati arba'atu asya. Pasal pada menyatakan syarat sang orang yang berpuasa itu, kalau tadi syarat wajib puasa, kalau ini syarat sahnya. Yang pertama Islam. Kalau dia agama Islam, kalau dia beragama Islam sah dia puasa. Yang kedua wa'aqlun, akannya sehat. Artinya tidak gila. Kalau gila-gila masih kenal dia. Ya, kalau misalnya dia gila, ya gila dia. Tidak ada dia sah, tidak usah puasa, semayang lagi tidak ada wajib. Nama dia orang gila. Wa naqa'un min nahwi haidin. Dan yang ketiga, syarat sahnya puasa itu bagi perempuan dia suci daripada haid dan nifas. Haid, nifas, wiladah, suci. Walaupun kaget 1 menit lagi dia nak berbuka, tapi tiba-tiba datang kawan itu, datang, batallah puasanya. Yang ini saya tidak tahu, karena Allah Maha tahu. Wa ilmun bikaunil waqti. Dan yang keempat, syarat sah puasa itu masuk waktu dengan zon, dengan yakin. Setelah diumumkan oleh pemerintah kemarin bahwa ditetapkan 1 Ramadan jatuhnya di malam Sabtu, maka sudah masuklah dia bulan Ramadan. Jadi tidak ada perbedaan Muhammadiyah
Muhammadiyah sama tanggal 1 Maret, NU sama tanggal 1 Maret. Itu Islam kalau NU Islam, Muhammadiyah Islam. Cuman kalau Islam KTP pakai urusan langsung dia lebaran. Itu kalau Islam KTP. Masuk waktu maka sah dia berpuasa. Kemudian qabilan lisomi, ada uang yang menunaikan ibadah puasa. Ini syarat ketentuan sahnya puasa. Faslun arkanuhu thalathatu asya. Adapun fasal pada menyatakan rukun puasa itu ada 3 perkara. Niyatun lailah likulli yaumin fil fardi. Yang pertama wajib jatuh niatnya itu di malam hari. Kalau puasanya puasa yang wajib, puasa Ramadan jatuh niatnya di malam hari. Puasa kifarat jatuh niatnya di malam hari. Puasa qada Ramadan niatnya di malam hari. Puasa nadar jatuh niatnya di malam hari. Malam hari itu batas limitnya niat puasa itu sampai berkumandang adzan di waktu subuh. Jadi waktu imsak boleh, kita niat masih boleh kalau lupa. Maka itu kalau kita taklid dengan cara niat Imam Malik, nah ini caranya. Begitu masuk 1 Ramadan kemarin atau sekarang, aku berniat berpuasa di bulan Ramadan di tahun ini pada tiap-tiap malam wajib karena Allah Ta'ala. Selesai sudah. Untuk mengantisipasi kalau kita lupa niat di malam hari. Makanya kalau dia belok sholat berjamaah di masjid, di musola, itu biasanya di-upgrade lagi, diingatkan nawaitu shauma ghadin. Itu memang lapas ucapan, tapi untuk membantu niat di dalam hatinya. Sengaja aku berpuasa esok hari di bulan Ramadan di tahun ini wajib atas diriku karena Allah Ta'ala. Sebab kalau nak kata niat lasnya mana tidak ada puasa baginya, kata Nabi SAW. Haji tidak berniat, umroh tidak berniat ketika miqat, tidak ada sah haji umroh. Puasa tak kata niat di malam hari, tidak ada sah puasa. Zakat tidak berniat, tidak ada sah zakatnya. Solat tak kata niat, tidak ada sah juga solatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala pekerjaan itu dinilai, sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niatnya, dan segala perbuatan itu dinilai dari apa yang diniatkan. Jadi harus dengan niat, tak kata niat, tak dosa, termasuk ibadah puasa. Wa tarku muftirin dakiran mukhtaran ghairu jahilin mahdurin. Dan yang kedua, rukun puasa itu dia wajib meninggalkan segala sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa. Dari mulai terbit fajar siddiq sampai dengan tenggelam matahari. Yang ketiga wasaimun, yakni adanya wong yang berpuasa. Nah sekarang apa baik yang membatalkan ibadah puasa itu? Yang membatalkan ibadah puasa itu faslun dia betul saum. Pasal pada yang membatalkan ibadah puasa itu yang pertama biriddah. Yang pertama dia keluar dari Islam. Meyakini ada Tuhan selain Allah, murtad keluar, itu batal puasanya. Ya. Atau dia berkeluh kesah dengan takdir yang telah Allah tetapkan atas dirinya, tidak terima takdir, murtad dia, naudzubillah, dari puasanya batal. Wahaidin, haid, wa nifasin, nifas, au wiladah, atau wiladah bagi perempuan. Wa jununin walau lahzatan, gila walaupun gilanya itu sedang agak gila, agak waras, agak gila lagi, agak waras lagi. Ketika dia gila maka batal. Kalau kita gila, nah ini tidak masuk kategori gila ini. Kalau gila lain halnya itu. Ini memang gila dia, atau kita sebutnya penyakit ayam. Ayam nih. Begitu dia kepada ayam, nah itu. Wa jununin walau lahzatan. Dan yang berikutnya wa irma'in wa sukrin ta'adda bihi amma jami'an nahar. Jadi dia pingsan dan mabuknya itu
dia buat dengan kesengajaan atau dia muntah. Dia nyari tempat yang bisa membuat dia pening, dia nyari tempat yang pecah dia buat muntah, atau sengaja dicucuk-cucuk gorokannya supaya buat muntah, itu juga batal. Dan juga termasuk memasukkan 7 ke dalam rongga. 7 rongga. Rongga kita ini 1 tenggorokan, 2, 3 lubang hidung, 4, 5 lubang telinga, 6, 7 kemaluan. Memasukkan dengan sengaja. Nah, sekarang kita berwudu, katakanlah di bulan puasa, kumur-kumur, ya, kumur-kumur siang hari. Boleh tak kumur-kumur puasa siang hari? Boleh Bapak Ibu? Boleh? Boleh Pak? Tidak, ada yang ngomong boleh, ada yang ngomong tidak. Ibu boleh tak Bu? Tidak boleh kumur-kumur siang hari. Nah, Bu, Bapak, yang tidak boleh berkumur-kumur di siang hari itu kumur-kumurnya pakai kuah pindang. Tidak boleh. Sampai kuah tekwan jangan. Dan kumur-kumur itu di siang hari itu kan disunahkan 3 kali nih. 3 kali kumur-kumur. Kalau 3 kali kita kumur-kumur, pastinya keluar juga dari mulut 3. Ya kayak kumur-kumur 3 kali, apa keluar dari mulut? Mana sikoknya? Nah ini, kerok kan? Jadi maksudnya kumur-kumur di siang hari Pak itu boleh. Tidak makruh. Ada yang ngomong makruh ini kan? Tidak makruh. Yang makruh itu Pak, menurut ulama fikih, ketika dia berkumur-kumur di siang hari, dia punya mulut, rongganya dibuka, dicumak kayak itu makruh. Boleh macam video? Nah, masuk tembok. Sambil jalan minum banyu. Sambil jalan minum banyu. Dia juga siang hari panas, katanya kawan hai depannya kumur. Kalau cuma itulah yang memicu ada tendangan dorongan masuk ke dalam rongga, itu baru makruh model macam itu. Dan setiap yang disunahkan itu tidak makruh. Tidak makruh. Termasuk kita ketika membasuh kedua lubang hidung, baik di luar Ramadan atau di bulan Ramadan, sunnahnya intisak disedot. Sunnah boleh, tidak batal, tidak. Yang penting ada batasnya di sini lah. Nah, batas yang panas ini. Cuman antisipasi jangan kebablasan dikit deh. Sunnah. Kalau memang tak ada sedot dah. Nah, macam itu juga boleh. Untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam bagian hidung ini, supaya jangan masuk dalam tenggorokan. Itu boleh Pak. Ya, asal jangan kebablasan. Pakai fix inhaler misalnya. Boleh tak? Boleh, tapi makruh. Itu mampet. Mana jadi? Dia poles balsam sini, dia poles apa? Tapi makruh, ya. Fix inhaler itu boleh. Hati-hati juga. Bulan puasa jangan kita mobil. Mobil ini tidak pernah dia. Sodok awas kayak kalau sampai batang sini. Sampai ke ada batas yang panas itu batal. Jadi termasuk lubang kuping. Kedua lubang kuping kanan sama kiri batasnya dikendang. Jadi kita berwudu itu tidak apa-apa, biasa baik. Yang penting jangan dimasukkan bajunya. Kalau sifatnya sengaja batal, tapi tidak ada sengaja tidak batal. Kalau tidak sengaja tidak batal Pak. Bangun tidur, pagi hari bangun tidur, ke belakang, kebiasaan kita nih buka tutup. Ya, ambil sisa sahur tadi semalam kita makan, ada minuman kita minum. Sah puasa dan rezeki namanya. Coba rezeki itu yang masuk akal Pak. Kalau bayar secomot, 2 comot, tak payahnya seteguk. Ini ngomong rezeki lah, sudah habis piring setengah, apa rezeki tengah putih kan? Ya, jadi yang sewajarnya baik. Makan, jima yang tidak sengaja tidak batal. Minum begitu. Nah, saya kemarin kesana. Kebiasaan kalau ke sini, apa itu baju minum? Saya kami kemarin waktu puasa pertama. Puasa pertama itu kan kebiasaan kita mungkin di waktu satu lupa di depan daerah kita nih biasaan ada aqua, ada cangkir, ada aqua. Tas dengan minum baik. Dia ngomong misalnya kan puasa, gitu. Jawab pun jangan buat tahu.
Coba tadi diminum. Kalau memang lupa niat sangat sedikit kamu. Tapi kalau tidak tahu, Allah maha tahu. Dan kemudian memasukkan ke dalam 2 lubang tempat keluar, 2 jalan, kubur dan dubur. Kalau pengen ditembak pakai obat batal, ya. Atau dia juga keluar ambilnya dimasukkan lagi boleh, cuma masukkan lagi pakai alami, diduduk ke boleh dibantu dengan jarinya, cuma jangan sampai ke dalam niat. Asal dia ada salah masuk. Apalagi pakai obat batal hukumnya. Suntik batalan, suntik tidak batal, makruh. Kalau suntiknya suntik genti multivitamin atau diinfus itu ganti makanan minuman maka batal. Tapi kalau suntik biasa itu tidak batal. Nah, berhubungan 1 jam 6 lewat 5 menit, masih banyak yang akan disampaikan. Insyaallah kita jumpa lagi lain waktu dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang tadi yang nak bertanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, tadi telah dipaparkan oleh Ustaz. Untuk itu ada waktu untuk bertanya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Bapak-bapak sebelah kanan, sebelah kiri, ada yang mau ditanyakan atau ibu-ibu? Nah, alhamdulillah. Ini pertanyaannya ini tidaknya agak serius ini Pak Ustaz. Ya, ini agak serius. Soalnya yang bertanya ini wahnya agak pengalaman. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, ceramahnya menarik. Saya baru ini ketemu Ustaz yang menyampaikan rukun Islam itu yang keempat. Soalnya di luar itu Pak Ustaz banyak menyatakan bahwa puasa itu yang ketiga. Karena mungkin patokannya kepada harus puasa dulu baru kemarin zakat. Mungkin bisa Pak Ustaz memberi penjelasan supaya saya bisa menyampaikan kepada yang lain. Karena saya juga sebenarnya sudah sepaham dengan Pak Ustaz dan pernah tahu, tapi belum bisa menjelaskan kepada yang lain yang bisa mereka tuh mengerti begitu Ustaz. Dan yang kedua, bagaimana kalau wanita yang lagi berhalangan itu membaca Al-Quran dari HP? Apakah boleh, tidak boleh, atau sudah termasuk haram itu Ustaz? Mau membaca apa tadi? Al-Quran? Al-Quran dari HP, kan banyak sekarang aplikasi dari Perempuan yang berhalangan maksudnya? Iya. Oh ya. Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, pertanyaannya langsung jawab ya Pak Haji. Silakan. Yang pertama, pertanyaan Ibu tadi kalau tidak salah apa tadi? Oh iya, rukun Islam nomor 4 ibadah puasa ya, siap. Dalam keterangan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad, di sini diletakkan rukun puasa itu di nomor 4. Buniyal Islam wa ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Bukan keempat, kelima. Jadi hadis itu dia banyak versi Bu. Ya, cuma pada jumhur, pada kebanyakan rukun Islam yang kelima itu ibadah haji. Kalau ibadah puasa itu rukun keempat. Ibu tadi bilang ada yang mengatakan rukun puasa itu di nomor 3. Kalimat Al-Quran setiap dia mengatakan aqimis sholat pasti wa atuz zakah. Betul? Tak kata aqimis sholat wa shaum Ramadan, tak kata. Karena dalam Al-Quran 30 itu 104 Rasulullah 6.666 ayat 77.490 kalimat 1.025.000 huruf itu mengatakan aqimis sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Jadi ada dirikan sholat dan berpuasalah. Rata-rata aqimis sholat wa atuz zakah. Cuman kalau dalil menyebutkan rukun Islam yang ketiga itu puasa, sampai saat ini kami belum ketemu, tidak tahu di mana dalilnya. Mungkin kami belum terbaca, mungkin
Cuman kalau rukun Islam yang nomor 5 itu puasa ada memang. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Jadi sini kata Nabi, dibangun agama Islam itu atas 5 dasar. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, kemudian yang ketiga membayar zakat, yang keempat menunaikan ibadah haji, yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ini hadis itu banyak versi. Ada yang nomor 4, ada yang nomor 5. Nah yang nomor 3 tadi tak tahu kami, belum pernah ketemu. Tapi yang kami belum terbaca kali ini apa memang nak kata Allah a'lam bishawab. Ini yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Ya, siap. Diharamkan perempuan itu ketika dia berhalangan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian menanggungnya, membawanya tidak boleh, menyentuhnya tidak boleh, melapaskannya tidak boleh. Jumhurul ulama dari kalangan 4 mazhab termasuk tidak boleh membaca Al-Quran di aplikasi HP. Tidak boleh. Ini kenapa? Karena untuk menjaga kesucian. Di situ la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kalian sentuh itu Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Katakan, jika engkau ditanya tentang masalah darah haid, katakan hai Nabi Muhammad, itu adalah darah penyakit, darah kotor. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini detik belum koma ya. Ini koma belum detik. Kalau pendapat dari kalangan 4 mazhab, jumhur sepakat membacanya, membawanya, menanggungnya, menyentuhnya itu haram, hukum tidak boleh. Ada ba'dul Hanafiyah, sebagian pendapat Imam Hanafi, sebagian tapi qalil sedikit. Ya, pendapat dari Imam Hanafi itu dia boleh Al-Quran dibaca bagi penghafal Al-Quran yang dikhawatirkan lupa dalam hafalan. Penghafal Quran bagi perempuan, kalau dia daya ingatnya dia lemah, dia khawatirkan dia gampang lupa, maka dia boleh memurojaah bacaan Al-Quran. Tidak ada haram. Ini pendapat dari mazhab Imam Hanafi, tapi yang sebahagian. Tapi kalau pendapat yang banyak tetap hukumnya tidak boleh. Haram. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lagi yang akan bertanya, itu ibu-ibu yang di tengah-tengah belakang. Iya. Dalam hatinya tadi ingin bertanya. Iya. Ada enggak tanya? Nah, kalau belum ada yang megang mic ini nak bertanya dulu. Aku nak nyari kesempatan dulu karena ilmu ini mahal. Masya Allah. Ya. Betul ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini ingin bertanya Pak Ustaz, mohon penjelasan. Ya namanya kami ini sebagai jamaah, kami ilmu ini jauh sekali, kurangnya gitu. Jadi dengan kesempatan ini lah, bagaimana atau seperti apa bentuknya hati yang mati. Nah ini, karena saya pernah membaca ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Itu pertanyaan kami, mohon penjelasannya. Makasih. Bagus sekali pertanyaannya, sama-sama. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Itu dalam surah Al-A'raf. Cuman ayat lupa kami nomor berapa. Dan sungguh berapa? 79. 179 ya. Dan sungguh kata Allah Ta'ala telah kami sediakan neraka jahanam. Ya Allah, alhamdulillah min dzalik. Dan sungguh telah kami sediakan neraka jahanam. Kebanyakan calon penghuninya itu dari golongan jin dan manusia. Jadi Allah telah sediakan, telah siapkan neraka jahanam itu yang bakal dari calon penghuninya
minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Golongan jin dan manusia yang seperti apa karakternya? Allah melanjutkan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak mau beriman kepada Allah. Menolak keimanan. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi tak galak melihat kebesaran Allah. Walahum adanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi tak galak dengar panggilan Allah. Punya mata tak galak beriman, punya hati tak galak beriman, punya mata tak galak melihat kebesaran Allah. Padahal Allah jelaskan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah ciptakan unta di tengah gurun pasir? Unta itu tidak minum, tahan dia. Itu unta. Begitu kuat fisiknya unta. Allah jadikan unta Nabi Soleh itu ketika ditantang sama ngomong kafir, kalau memang seorang Rasul ia soleh, keluarkan unta dari gunung, dari bukit ini. Macam metu dari gunung itu, metu unta. Ya, kalau bahasa kita ini apa? Kalau melahirkan anak, tentunya dari induknya, induk unta melahirkan unta, itu wajar. Ini tidak gunung baca metu unta, melahirkan unta. Dengan mukjizat tadi keluarlah itu unta. Itulah pertanyaan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apalagi wa ila samai kaifa rufi'at? Dan apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana langit ditinggikan oleh Allah Ta'ala tanpa tiang? Wa ilal jibali kaifa nusibat? Dan apakah kalian tidak memperhatikan itu gunung didirikan begitu kokohnya di bumi? Wa ilal ardi kaifa sutihat? Dan apakah kalian tidak memperhatikan bumi dibentangkan oleh Allah Ta'ala? Fadzakir, ingatlah Allah. Ya, itu dia juga untuk mengingat Allah. Jadi punya mata tak galak melihat kebesaran Allah. Walahum adanun la yasma'una biha. Dia punya kuping tapi tak galak dengar panggilan Allah. Ketika berkumandang ya Rasulullah, masih main pot-pot, masih main remi, masih main gam, masih mancing dan semayang. Nah, model mancing ini ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu sama seperti binatang ternak. Ngapa? Binatang ternak selalu salah, wajar. Dia punya nafsu tapi tidak punya akal. Manusia kadang benar kadang salah, tidak ada wajar. Karena manusia itu dia dijauh nafsu dan dia dijauh akal. Kalau binatang selalu salah, wajar. Kalau binatang selalu salah karena dia dijauh nafsu, dia tidak ngerti akal. Malaikat dia tidak pernah salah, wajar. Karena dia dijauh akal tapi tidak ngerti nafsu, tidak ngerti istimewanya malaikat. Tapi manusia ketika dia imannya up, naik ke puncak, dia lebih tinggi dari malaikat derajatnya. Tapi ketika imannya turun down ke bawah, dia lebih hina dari binatang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tengok sepuas-puasnya macan, makanan yang paling daging. Tapi manusia kalau sudah puas, makanannya semen, oral, batu bara, minumannya pertama, pertalite. Lagi booming ini, minumannya hebat manusia ini Pak, solar, ya. Pertama, pertalite minumannya, aspal, itulah manusia. Jadi hati yang mati itu hati yang menolak dari kebenaran. Sehingga orang yang bahasa Quran nyebutnya qalbun marid, hati yang berpenyakit. Khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci pintu hatinya. Wa ala sam'ihim, pendengarannya. Wa ala absarihim, penglihatannya. Hatinya dikunci, kupingnya dikunci, matanya dikunci. Dia nasihat menerimanya, tak akan masuk bentar. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Niscaya dia bakal dapat azab yang pedih. Nauzubillah. Itu salah satu kunci apa hati yang mati itu, yang tidak bakal uangnya tidak bakal terima kebenaran, baik datang dari dirinya dewe ataupun yang datang dari orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Pak Ali, ada yang nak tanyakan? Oh, di situ Pak Yus, ada yang nak tanyakan? Iya. Kira-kira ada yang tanyakan? Silakan.
Ibu-ibu masih dah? Cukup ya. Jadi lah ya. Nah, alhamdulillah itu jadilah berarti lah paham. Alhamdulillah. Ya. Oh. Berarti lah. Sudah. Ya. Ya kalau macam itu tentu Ustaz akhiri pengajian kita pagi ini, beliau tutup dengan doa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum tutup dengan doa, kami mohon waktu